Bapa dalam surga, Tuhan yang baik, kami datang pada pagi hari ini ke hadapan hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat dan anugerah-Mu pada kami hari lepas hari. Dan pada malam hari Tuhan telah menjaga, melindungi kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan damai sejahtera, dengan kualitas tidur yang baik, peristirahatan yang baik. Dan Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini menikmati hari yang baru, dan secara simultan umur kami bertambah sehari lagi. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Oleh karena itu hamba-Mu berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, tanggal 14 Februari ini. Mengucap syukur di mana di dunia orang merayakan hari Valentine, hari kasih sayang, hari cinta kasih. Tuhan tolong, dan biarlah sebelum kami merayakan hari itu, kami merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami, dan kami dapat membagikan cinta kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan, kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan. Begitu luas melebihi luasnya samudra raya. Begitu tinggi melebihi tinggi langit dari bumi. Begitu indah melebihi indahnya pelangi. Dan oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, hari yang baru ini, tanggal 14 Februari 2025 ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Napas kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kami, dan kekuatan masih Tuhan percaya kepada kami. Oleh karena itu, pada hari ini hamba minta Tuhan untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu, supaya hamba dapat berjalan menjalani kehidupan ini dengan hikmat dan bijaksana. Dan hamba mohon kekuatan dari Tuhan untuk menopang hamba dalam menghadapi setiap tekanan, masalah, problema, kebutuhan hidup, atau tantangan untuk tetap bertahan menghadapi segala sakit penyakit. Hamba mohon Tuhan berikan hamba iman yang kokoh, yang kuat, agar hamba tetap dalam menghadapi apapun, hamba tetap hidup bertahan, beriman kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan, karena hamba beriman kepada Tuhan, hamba boleh kuat menghadapi apapun. Hamba tidak lemah, tidak jatuh dalam dosa, tapi hidup tetap percaya, bersandar, dan bergantung penuh, beriman hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di mana semua kami berada yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan tolong, kuatkan kami Tuhan, biar kami merasakan cinta kasih Tuhan kepada kami, dan kami membagikan cinta kasih itu juga kepada orang lain. Kami menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi orang-orang di seputar kami, siapapun itu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya
kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini, di hari Valentine ini, dengan judul Cinta yang Sejati. Cinta yang Sejati, yang terambil dari teks Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Hari Valentine adalah hari yang dirayakan oleh banyak orang di seluruh dunia untuk memperingati cinta dan kasih sayang. Namun, seringkali kita lupa bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang hadiah. Cinta yang sejati tidak hanya sekedar bunga atau perayaan, tetapi tentang kasih sayang yang tulus dan abadi. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3, Rasul Paulus menulis tentang cinta yang sejati. Ia mengatakan bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang kata-kata yang manis atau tindakan yang dramatis, tetapi tentang kasih sayang yang tulus dan abadi. Cinta yang sejati adalah tentang memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Dalam konteks hari Valentine ini, kita seringkali fokus pada cinta romantis antara pasangan. Namun, cinta yang sejati tidak hanya tentang cinta romantis, tetapi juga tentang cinta persaudaraan, cinta kasih, dan cinta kepada Tuhan. Hari Valentine adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui komitmen kita untuk mencintai dan mengasihi orang lain dengan tulus dan abadi. Kita dapat melakukan ini dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain, mendengarkan mereka, dan menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Penerapan. Bagaimana kita dapat menerapkan cinta yang sejati dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh. Pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan orang lain. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. 4. Mencintai dan mengasihi orang lain tanpa syarat. Hari Valentine adalah kesempatan bagi kita untuk memperingati cinta dan kasih sayang. Namun kita harus ingat bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang perayaan, tetapi tentang kasih sayang yang tulus dan abadi. Kita dapat menerapkan cinta yang sejati dalam kehidupan sehari-hari dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain, mendengarkan mereka, dan menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Sikap kritis dan praktis menerapkan cinta sejati. Ada beberapa contoh sikap kritis dan praktis menerapkan cinta sejati. 1. Mendengarkan dan dengan teliti. Mendengarkan dengan teliti. Cinta sejati memerlukan kita untuk mendengarkan mendengarkan dengan teliti apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa memotong atau mengganggu. Kita harus memahami kebutuhan dan perasaan mereka. 2. Mengerti dan menerima. Cinta sejati memerlukan kita untuk mengerti dan menerima orang lain apa adanya, tanpa mencoba untuk mengubah atau
memanipulasi mereka. 3. Memprioritaskan kebutuhan orang lain. Cinta sejati memerlukan kita untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Kita harus siap untuk mengorbankan waktu, energi, dan sumber daya kita untuk membantu orang lain. 4. Menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Cinta sejati memerlukan kita untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada orang lain, baik melalui kata-kata, melalui tindakan, atau melalui hadiah. 5. Mengampuni dan memaafkan. Cinta sejati memerlukan kita untuk mengampuni dan memaafkan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan atau menyakiti kita. 6. Membangun kepercayaan. Cinta sejati memerlukan kita untuk membangunkan kepercayaan dengan orang lain dengan menjadi jujur, transparan, dan konsisten. 7. Menghargai dan menghormati. Cinta sejati memerlukan kita untuk menghargai dan menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 8. Mengambil inisiatif. Cinta sejati memerlukan kita untuk mengambil inisiatif untuk membantu orang lain tanpa menunggu mereka untuk meminta bantuan. 9. Mengembangkan empati. Cinta sejati memerlukan kita untuk mengembangkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. 10. Mengasihi diri sendiri. Cinta sejati juga memerlukan kita untuk mengasihi diri sendiri dengan memahami dan menerima kelemahan dan kekuatan kita sendiri. Dalam menerapkan cinta sejati, kita harus ingat bahwa cinta bukanlah perasaan, tetapi pilihan. Kita harus memilih untuk mencintai dan mengasihi orang lain, bahkan ketika mereka tidak mudah untuk dicintai. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan memberi dan berarti dengan orang lain. Kiranya perenungan firman Tuhan, cinta sejati, dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 di hari Valentine ini memberkati kita sekalian, menjadi berkat bagi kita, dan membawa kita untuk memiliki cinta yang sejati kepada Tuhan dan kepada sesama, karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, terima kasih di hari Valentine ini Tuhan mengajar kami tentang cinta yang sejati. Terima kasih Tuhan, biar kita membagi cinta sejati yang dari Tuhan. Tuhan telah mengorbankan segala sesuatu, menunjukkan cinta yang sejati yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami bagikan itu kepada orang lain. Kami memperdulikan, memperhatikan orang lain juga. Terima kasih Tuhan, biar kami menunjukkan cinta sejati bukan sekadar melalui hadiah, melalui bunga atau perayaan, tetapi tentang kasih sayang yang tulus dan abadi, cinta yang tulus dan yang abadi, seperti yang diajarkan oleh kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang ada di manapun yang mendengarkan siaran program ini, biar cinta yang sejati dari Tuhan mereka rasakan dan mereka bagikan kepada setiap orang,
kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang yang di seputar mereka, bahkan kepada orang lain yang mungkin mereka kenal atau tidak kenal. Terima kasih Bapa, kami menunjukkan prioritas untuk menolong orang lain dengan cinta yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini merayakan cinta yang sejati. Mereka pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, Tuhan, biarlah mereka merasakan cinta yang sejati dan mereka saling membagi cinta yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pemimpin kami di dalam memimpin bangsa ini, rakyat pada bangsa Indonesia ini, biar Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, cinta yang sejati, dapat mengayomi, menuntun, mengarahkan, memimpin masyarakat Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, dan manusia dalam bangsa ini mengalami cinta yang sejati dari Kristus, dan mereka saling membagikan cinta yang sejati kepada orang lain di seputar mereka, dan bangsa ini diberkati karena memiliki cinta yang sejati, mengalami cinta yang sejati yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil tambangnya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Indonesia diberkati, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi pertikaian, perdamaian yang ada dalam bangsa-bangsa, dalam dunia ini, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Mungkin mereka dalam pertikaian, permusuhan, peperangan, kejahatan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan hentikan semua itu, biar mereka boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, tentram, kebahagiaan, keamanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pertikaian, permusuhan, tidak ada lagi hal-hal buruk yang terjadi pada bangsa-bangsa, tidak ada lagi terjadi pada negara-negara yang ada dalam dunia ini. Semuanya aman, semuanya damai, mengalami cinta yang sejati, kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama mereka, mengalami cinta yang sejati. Bangsa-bangsa, negara-negara mengalami cinta yang sejati yang datang dari Tuhan, boleh membagikan satu kepada satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biar Tuhan kirimkan para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, negara-negara, kepada di pelosok-pelosok manapun dalam dunia ini, membagikan cinta yang sejati dari Kristus, dan mereka boleh hidup saling mengasihi, membagikan cinta yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Semua kami memiliki cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan hidup bertobat, percaya, karena mendengar nama Yesus Kristus, Juru Selamat, yang datang dengan cinta yang sejati, menyembuhkan, memberkati, memulihkan, mengampuni segala dosa dan salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang mendengarkan berita keselamatan dari Kristus yang disampaikan oleh para penginjil, para misionari, mereka boleh percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut, mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan kami dalam kerajaan sorga bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-antek, para pengikutnya, orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Akhirnya Bapa, hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dari denominasi apapun, di pelosok-pelosok manapun. Kiranya Tuhan tolong gereja-gereja yang besar, yang kecil, para pemimpin gereja, para gembala, pendeta, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja Tuhan makin berkembang, Injil masih makin diberitakan,
umat Allah makin dikuatkan, hidup berpusatkan Kristus, mengalami kasih Kristus, dan mereka membagikan kasih yang sejati kepada setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam perdamaian, hidup dalam kasih, mengalami kasih Kristus, hidup di dalam sukacita dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjil, STT, dimanapun berada. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, khususnya STTRM, di mana hamba juga sebagai seorang dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STTRM, sistem organisasi diberkati, sistem kurikulumnya diberkati, para pemimpinnya diberkati, para dosen diberkati, para stafnya diberkati, para mahasiswa diberkati, S1, S2, S3, semua para mahasiswa diberkati oleh Tuhan. STTRM makin maju, tambahkan jiwa-jiwa orang-orang yang mau belajar di STTRM, baik dalam program S1, S2, dan S3. STT makin diberkati, RAM makin diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. STTRM makin jaya, produk dan yang dihasilkan oleh STTRM, para mahasiswa yang telah tamat, semua mereka menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, mempengaruhi dunia untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM makin diberkati, STTRM makin jaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan, pengajaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada, yang melalui program kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan jamah mereka dimanapun mereka berada, mereka yang mendengarnya, Tuhan tolong mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang membutuhkan kebutuhan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di kaki, di tangan, di mata, dalam organ tubuh mereka, di ginjal, di jantung, di paru-paru, di lambung, di usus, penyakit diabetes, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di saluran kemih, prostat, penyakit di pankreas, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang penuh dengan cinta sejati, yang telah menyelamatkan kami, mengampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu, kami usir setiap segala sakit penyakit yang ada pada tubuh umatmu, kepada kami semua, di dalam nama Yesus. Engkau keluar, tempatmu sakit penyakit bukan dalam tubuh kami, di luar sana. Tubuh kami adalah tempat bait Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah dipulihkan, kami percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah diselamatkan, kami sehat, kami kuat, kami dapat melakukan aktivitas dengan kuat, leluasa, dengan efektif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesembuhan, pemulihan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih, cinta kasih Tuhan yang luar biasa, cinta sejati yang luar biasa kepada kami. Dan kami merasakan cinta kasih itu kami membagikan kepada setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga Kristen dipulihkan, keluarga Kristen bersatu, keluarga Kristen melayani Tuhan, keluarga-keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, kami mendengarkan siaran program ini, kami butuh Tuhan untuk menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya untuk melakukan kehendak-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melengkapi engkau dengan dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan Allah kita, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati kita sekalian, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, toko dagangan kita, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, memberkati studi kita, setiap apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, bisnis kita diberkati oleh Tuhan, studi kita, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, cinta kasih kita, cinta yang sejati diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.